Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan berlemak seringkali jadi kambing hitam atas naiknya berat badan. Tak mengherankan jika makanan yang mengandung lemak masuk daftar teratas makanan yang paling dihindari, apalagi saat sedang berdiet. Terus, gimana ya nasib lemak di dalam tubuh kita? Ternyata, lemak di dalam tubuh kita juga mengalami proses metabolisme. Nah, sebelum kita beranjak untuk membahas proses metabolisme lemak, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih definisi tentang lemak dan metabolisme. Lemak merupakan ester yang terdiri dari 3 asam lemak dan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Sedangkan pengertian metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan dan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur, molekul, dan energi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita sudah memahami definisi lemak. Kita perlu tahu apa saja sih fungsi dari lemak di dalam tubuh kita. Fungsi lemak di dalam tubuh kita, yang pertama, sebagai cadangan energi terbesar setelah karbohidrat di dalam tubuh. Yang kedua, sebagai insulasi tubuh untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh. Jenis-jenis lemak. Yang pertama, ada asam lemak. Yang kedua, gliserida. Yang ketiga, lipid kompleks. Dan yang terakhir, non-gliserida. Berikut ini adalah proses metabolisme lemak. Dalam bentuk trigliserida lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak di dalam tubuh, misalnya ketika kita makan keju. Makanan besar itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan menjadi enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan di dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan oleh atau dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Lemak baik adalah lemak tak jenuh yang justru dapat menurunkan kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik. Berdasarkan jurnal Polyunsaturated Fatty Acids and Their Effect on Cardiovascular Disease, asupan lemak tak jenuh bisa menurunkan resiko penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Berikut ini adalah daftar beberapa makanan yang mengandung lemak baik yang direkomendasikan oleh American Heart Association dan drjogers.com. Sekian video pembahasan mengenai metabolisme lemak di dalam tubuh. Kami dari kelompok 3, Stikes Ibnu Sina Aji Barang, jurusan S1 Farmasi. Terima kasih juga kepada Ibu Apoteker Iva Riana Dewi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.